Oke, hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai makna silsilah di kitab Kejadian. Makna silsilah di kitab Kejadian. Banyak orang berbicara mengenai kitab Kejadian ini, tetapi banyak juga kontroversi mengenai kitab ini. Karena kitab Kejadian merupakan kitab yang memulai Alkitab, sehingga sangat penting segala hal yang mendasar ada dalam kitab ini. Secara teologis juga kalau kita lihat segala peristiwa-peristiwa besar itu terdapat atau terjadi catatannya semuanya ada di dalam kitab Kejadian. Nah, tetapi ketika kita melihat kitab Kejadian ini ada hal-hal juga yang sering kali dilewatkan, yaitu silsilah. Di dalam kitab Kejadian itu total ada 10 silsilah. Ada 10 silsilah. Dan ketika orang melihat silsilah ini, banyak yang melihat silsilah hanya sebagai untuk menjelaskan asal usul saja. Akan tetapi kita akan melihat bersama-sama apakah ada makna yang lebih mendalam daripada sekedar mencari asal usul saja. Nah, kita akan lihat bersama-sama mengenai silsilah di kitab Kejadian. Di dalam Alkitab kita mengenal yang namanya sejarah penebusan. Sejarah penebusan. Dan di dalam sejarah penebusan ini memiliki beberapa elemen. Nah, coba kita lihat dulu mengenai ayat pembukaan kita. Ulangan 32 ayat 7. Ulangan 32 ayat 7 dikatakan begini. Ingatlah kepada zaman dahulu kala, perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu. Tanyakanlah kepada ayahmu, maka ia memberitahukannya kepadamu. Kepada para tua-tuamu, maka mereka mengatakannya kepadamu. Nanti kita akan lihat dan mempelajari bersama-sama kenapa ayat ini, Ulangan 32 ayat 7, penting sehingga dijadikan suatu ayat yang selalu muncul di dalam buku seri sejarah penebusan yang ditulis oleh pendeta Abraham Park. Kita akan lihat bersama-sama mengenai hal ini, tetapi untuk pendahuluannya, tadi saya bilang mengenai sejarah penebusan itu mencakup tiga elemen besar. Itu adalah penciptaan, kemudian ada terjadinya kejatuhan, dan kemudian karena ada kejatuhan, maka ada yang namanya pemulihan. Termasuk di sini namanya penyempurnaan. Jadi kalau kita lihat Alkitab, kita baca Alkitab, kita bisa melihat bagaimana contohnya Adam diciptakan, manusia diciptakan, tetapi kemudian manusia jatuh dalam dosa. Tetapi Allah tidak membiarkan manusia itu jatuh begitu saja. Allah ingin memulihkan mereka. Ketika kita lihat di zamannya Nuh, keluarga Nuh, jadi Nuh secara khususnya Nuh, dia merupakan pendahulu kedua. Nuh pendahulu kedua umat manusia. Tetapi jika awalnya kita melihat bagaimana terciptanya suatu keluarga yang saleh. Keluarga yang saleh diciptakan lewat Nuh. Akan tetapi, kalau kita membaca dengan teliti di Kejadian pasal 9, di Kejadian pasal 9 ada suatu peristiwa yang terjadi yang menyebabkan Ham, anak dari Nuh, salah satu dari anak Nuh, ini dikutuk. Sehingga kita bisa melihat kejatuhan di dalam keluarga Nuh itu ada, terjadi. Jadi kejatuhan keluarga Nuh melalui Ham. Ini nanti bisa cek di Kejadian pasal 9. Ya, Kejadian pasal 9. Setelah mereka keluar dari Batra, Nuh menjadi petani kebun anggur yang pertama di bumi, dan ketika dia menikmati panennya dia mabuk, ya, dia telanjang di dalam kemahnya. Terus Ham, kalau kita lihat Ham, dia masuk ke dalam kemah ayahnya, dia melihat ketelanjangan ayahnya, dia keluar.
dan mengatakannya kepada saudaranya, dua saudaranya. Kemudian dua saudaranya, Sem dan Yafet, jalan mundur sambil bawa kayak selimut begitu untuk menutupi ketelanjangan ayahnya. Setelah papanya sadar, papanya tiba-tiba apa? Terpujilah Allah Sem, terkutuklah Ham katanya. Terkutuklah maksudnya keturunan Ham, ya, terkutuklah Kanaan. Ini cucu Ham sebenarnya. Jadi ada kejatuhan. Mengenai hal itu kita bisa melihat ada suatu makna, ada suatu pesan. Kenapa Nuh tiba-tiba mengutuk keturunan Ham? Nah, seperti ini. Jadi kejatuhan dari keluarga Nuh ini berkembang ketika seseorang yang merupakan keturunan Ham yang bernama Nimrod, ya, Nimrod. Nimrod ini kalau kita baca di Kejadian pasal 10, dia membangun menara Babel. Menara Babel. Di Kejadian pasal 11 kita perhatikan di situ Tuhan tidak berkenan terhadap pembangunan menara Babel. Nah, ini semua yang menjadi apa ya? Jadi kepala proyeknya itu adalah Nimrod. Itu di Kejadian pasal 10 kita bisa lihat. Nah, tetapi Allah ingin memulihkan umat manusia sesuai dengan janjinya. Maka Allah memanggil siapa? Abraham. Abraham membawa apa dia? Dia membawa perjanjian Tuhan. Secara khususnya ini berbicara mengenai bagaimana Allah ingin mengadakan pemulihan. Nah, sebentar. Allah ingin mengadakan pemulihan. Bentar ya. Melalui Abraham. Pemulihan. Nah, kalau kita lihat mengenai setiap kisah, ini bicara mengenai Allah ingin memulihkan. Setiap kali manusia jatuh dalam dosa, Allah ingin pulihkan mereka. Dan puncaknya adalah salib Yesus Kristus ini merupakan puncak dari pemulihan itu. Nih, puncak pemulihan. Maka sejarah penebusan tetap berlangsung bahkan sampai kita hari ini. Kita hari ini sementara menantikan siapa? Kita menantikan Yesus Kristus datang kembali. Itu sebabnya kita sedang menantikan pemulihan sejati, penyempurnaan yang akan dibawa oleh Yesus Kristus. Itu sebabnya kita hanya bisa menerima pemulihan jika kita ada di dalam Kristus. Nah, ini kondisinya seperti ini. Makanya betapa penting untuk membawa begitu banyak orang di dalam Kristus. Amin ya. Oke. Jadi kenapa silsilah itu penting? Kita lihat mengenai hal ini. Ya. Kenapa silsilah itu penting? Ada dua hal. Alasan mengapa silsilah penting. Yang pertama, karena janji keturunan perempuan ini mengalir dalam silsilah. Kita sudah belajar sedikit minggu lalu mengenai keturunan perempuan ini, gitu ya. Dijanjikan kepada Adam. Nah, janji ini mengalir dalam silsilah. Artinya apa? Artinya kepada Adam, setelah kepada Adam, kepada anaknya, dan kepada cucunya, dari cucunya terus menerus sampai Yesus datang. Kan perlu keluarga untuk bisa lahir. Yesus perlu satu jalur, satu channel untuk datang, yaitu silsilah. Makanya silsilah merupakan hal yang penting. Kalau kita lihat mengenai silsilah, di Alkitab begitu banyak. Tetapi ternyata Allah menggunakan silsilah itu sebagai jalan datangnya atau tergenapinya janji keturunan perempuan. Alasan yang kedua kenapa silsilah itu penting, karena memperhatikan silsilah adalah pesan terakhir kitab Ulangan. Pesan terakhir dari kitab Ulangan, sangat penting. Nanti kita lihat bersama-sama. Jadi kita akan lihat bersama mengapa silsilah itu penting. Tadi kan alasan yang pertama adalah karena janji keturunan perempuan itu mengalir dalam silsilah.
manusia itu perlu dipulihkan kembali. Kejadian 3 ayat yang ke-15 dikatakan bahwa akan ada permusuhan antara keturunan perempuan dan keturunan ular. Sehingga keturunan perempuan ini yang dijanjikan ini bicara mengenai Mesias yang akan datang. Yang akan membawa pemulihan atas umat manusia akan datang. Dan dia di dalam Alkitab pertama kali disebut sebagai keturunan perempuan. Mau datang dari keluarga dari mana belum tahu, tetapi Tuhan bilang apa? Akan datang melalui seorang perempuan. Awalnya bicara kepada Hawa, tetapi pada akhirnya kita tahu ini bicara tentang siapa? Pada akhirnya ini bicara mengenai Maria kan? Mengenai Maria. Ini kita telah lihat di Galatia 4 ayat yang keempat. Kemudian Matius 2 ayat 18. Jadi dia masih perawan, belum bersetubuh dengan Yusuf, tetapi dia mengandung. Jadi semua untuk menggenapi janji Tuhan. Kemudian dikatakan bahwa keturunan perempuan ini akan menghancurkan kepala ular. Ini kita bisa lihat di penggerapannya di Matius 1 ayat 21. Ketika malaikat berkata bahwa Yusuf, engkau harus namakan anakmu itu Yesus. Kenapa? Karena arti nama Yesus adalah dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Umatnya dari dosa mereka. Jadi kita bisa melihat bagaimana Yesus lahir. Untuk Yesus lahir itu perlu silsilah. Betul kan? Perlu silsilah. Makanya ketika kita bicara mengenai Kejadian 3 ayat 15, janji tentang keturunan perempuan ini disebut sebagai proto gospel atau proto evangelium. Kenapa? Karena ini merupakan kabar sukacita, betul kan? Kabar baik. Kalau misalnya keluarga kita itu hancur, kemudian ada yang bilang presiden akan datang untuk memulihkan. Bukankah kita akan menantikan presiden itu? Atau seseorang yang akan membantu kita. Kita akan mendengar itu sebagai suatu penghiburan, meskipun belum terwujud. Betul ya? Baru aja dengar ada yang mau bantu gitu ya. Kita sudah senang, kita sudah bersukacita, bersyukur atasnya. Apalagi ini manusia akan dipulihkan dari dosa. Maut, ular, setan, iblis itu akan dihancurkan untuk selama-lamanya. Jadi ini merupakan Kejadian 3 ayat 15 merupakan kabar atau Injil pertama-tama yang disampaikan. Maka itu dibilang proto gospel. Ya, Injil yang terdahulu atau yang lebih dulu diberikan. Sebagai buktinya, sebagai bukti janji Tuhan. Jadi sebagai bukti janji Tuhan di Kejadian 3 ayat 21, Tuhan memberikan kepada mereka itu pakaian kulit binatang. Pakaian kulit binatang. Artinya apa? Kalau kita melihat setelah di Kejadian pasal 3 kita tahu ceritanya. Setelah manusia itu jatuh dalam dosa, mereka tahu mereka telanjang. Makanya mereka membuat pakaian dari daun pohon ara. Tetapi daun pohon ara itu tidak tahan lama. Betul ya? Matahari terik itu daun-daun nanti jadi kering, akhirnya bisa tampak lagi ketelanjangannya. Malunya, aibnya bisa kelihatan lagi. Maka apa yang bisa tahan lama? Itu adalah pakaian kulit binatang. Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang ini dan Tuhan kenakan kepada mereka. Pakaian dari kulit ini menutupi, kalau kita perhatikan bahasa Ibraninya itu ketonet. Ya, ketonet.
itu dari leher sampai di tumit kaki. Jadi kayak dress tapi tangan panjang gitu. Ya, buat perempuan. Kayak daster tetapi tangan panjang gitu. Jadi dari leher sampai ke tumit. Artinya apa? Menutupi secara keseluruhan. Nah, di sini kita bisa melihat pakaian dari kulit binatang. Untuk Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang berarti ada binatang yang dikorbankan. Berarti ada darah yang dicurahkan. Sehingga pakaian dari kulit binatang ini menggambarkan pekerjaan penebusan yang akan Yesus lakukan di masa depan, yang akan dilakukan Yesus atau dijalankan oleh Yesus di masa depan. Jadi kita bisa lihat ini merupakan konfirmasi janji. Allah telah janji mengutus keturunan perempuan. Dan dia konfirmasi dengan pakaian dari kulit binatang ini. Seperti ini. Jadi janji tersebut terus menerus diwariskan ya, sampai digenapi. Maka kalau kita lihat silsilah, kalau kita perhatikan silsilah, kira-kira seperti ini. Kejadian dari Adam sampai kepada Nuh ini dicatat di dalam silsilah Kejadian pasal 5. Jadi dari Adam sampai Nuh, ini generasi pertama dan sampai generasi ke-10. Generasi ke-10. Nuh. Ini dicatat di Kejadian pasal 5 sejarahnya. Nah, kemudian dari Nuh sampai kepada Abraham ini dicatat di dalam, jadi ini dicatat di Kejadian pasal 11. Silsilah Kejadian pasal 11. Ini. Kita lihat pencatatannya. Dari Adam sampai Nuh itu dicatat di Kejadian pasal 5. Dari Nuh sampai Abraham dicatat di Kejadian pasal 11. Dari Abraham sampai kepada Yesus itu dicatat di Matius pasal 1. Ya kan? Matius pasal 1. Dari sini kita bisa melihat, bagaimana dari Adam sampai kepada Yesus Kristus itu bisa diringkas, bisa dipadatkan, bisa dikompres menjadi 3 silsilah. Iya kan? Silsilah Kejadian pasal 5, silsilah Kejadian pasal 11 dan Matius pasal 1. Karena Matius pasal 1 itu dimulai dari Abraham berakhir kepada Yesus Kristus. Artinya apa? Artinya keturunan perempuan itu terus menerus dijanjikan dan berlangsung terus tanpa ada yang terputus. Janji Tuhan tidak terputus. Oke. Jadi ketika kita memperhatikan dari Adam sampai Yesus sekitar 4.000-an tahun, janji Tuhan itu tidak terputus, maka dari Yesus sampai ke kita hari ini udah di 2.000-an tahun, tentulah janjinya tetap valid. Amin. Inilah iman kita, gitu ya. Yes. Nah, kemudian mari kita lihat alasan yang kedua, kenapa silsilah itu penting. Alasan yang kedua adalah karena memperhatikan silsilah merupakan pesan terakhir di dalam kitab Ulangan. Tadi kita sudah lihat bersama-sama. Coba kita lihat sekali lagi. Ini. Bentar ya, saya masukkan dulu mengenai Ulangan 32 ayat yang ke-7. Oke. Mari kita lihat mengenai ayat ini. Ulangan 32 ayat yang ke-7. Dikatakan begini, ada 3 perintah di sini. Yang pertama, ingatlah katanya. Ingatlah kepada zaman dahulu kala.
Sini, ingatlah kepada zaman dahulu kala. Ya, ingatlah. Ini perintah yang pertama ini. Perintah yang kedua itu adalah perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu. Ini perintah yang kedua. Perintah yang ketiga ini semua. Ya, ini semua. Ini merupakan perintah yang ketiga. Tanya. Kita perlu tahu mengenai hal ini. Orang Israel itu, ya, orang Israel, saya ada baiknya ada peta, tetapi saya gambarkan dulu aja gitu ya petanya. Ya, kira-kira petanya seperti ini. Di sini ada laut Mediterania. Di sini ada Mesir, di sini ada Mesir. Sini Mesir ya, Mesir. Kemudian di sini ada Gunung Sinai. Di bawah sini. Gunung Sinai. Oke, Gunung Sinai. Di sini ada Danau Galilea, kemudian ada Laut Mati. Di sini adalah Kanaan. Kanaan. Nah, orang Israel itu mereka keluar dari Mesir. Mereka keluar dari Mesir. Tempat perkemahan pertama itu adalah Sukot. Ya, Sukot namanya. Sukot, Etam, Tentangan, Migdol. Jadi mereka terus di sini sampai mereka ke padang gurun. Mereka sampai ke padang gurun. Tetapi kalau kita lihat perjalanan mereka ini sampai ke padang gurun Sinai, ini sekitar mereka tinggal di Gunung Sinai sekitar 1 tahun. Kemudian mereka lanjut perjalanan, ya mereka lanjut setelah menerima 10 perintah, kemah suci dan lain-lain. Nah, karena mereka itu tidak taat untuk masuk ke tanah Kanaan, akhirnya mereka, kalau kita baca di bilangan 13 dan 14, mereka menerima hukuman, akhirnya mereka mesti putar-putar. Oke, putar-putar sampai mereka di sini. Sudah perkemahan ke-41. Dan ini perjalanan dari Sukot sampai ke tempat yang ke-41 ini sudah berlangsung sekitar 40 tahun perjalanan. 40 tahun perjalanan. Nah, perkemahan ke-41 ini namanya Dataran Moab. Dataran Moab. Sebentar lagi mereka masuk ke dalam tanah Kanaan. Itu tempat ke-42, itu namanya Gilgal. Ada nama gereja Gilgal kan? Iya, nah, Gilgal. Jadi Dataran Moab ini merupakan tempat terakhir. Tempat terakhir apa? Sebelum masuk Kanaan. Nah, sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan, ini yang kita lihat adalah kitab ulangan diberikan. Nah, ini kitab ulangan. Supaya kita bisa mengerti kepentingannya apa. Jadi kitab ulangan diberikan di Dataran Moab. Ditulis di sana, ya, di sini Dataran Moab. Jadi tepat sebelum mereka masuk ke dalam tanah Kanaan. Nah, kalau kita baca di ayat-ayat terakhir sebelum Musa itu mati, Tuhan suruh kepada Musa di Ulangan, nanti bisa baca di Ulangan pasal 32. Ini isi nyanyian kesaksian Musa. Tapi di Ulangan pasal 31 ini apa? Tuhan suruh Musa apa? Suruh Musa buat nyanyian. Jadi Musa bukannya bernyanyi itu dengan bikin lagu itu sembarangan, tetapi dia disuruh oleh Tuhan.
Tujuannya apa? Tujuannya supaya Tuhan kan sudah tahu. Nama juga masih manusia. Orang Israel itu seperti apa karakternya dia tahu. Jadi ketika mereka masuk tanah Kanaan, mereka sudah makmur, mereka sudah gendut, sudah nggak ada masalah apa-apa. Mereka bisa saja lupa saya. Tetapi ketika mereka lupa, sudah diingetin, lupa lagi, maka saya akan menghukum mereka supaya mereka bisa berbalik dari dosa dan kejahatan. Tetapi kemudian jika mereka komplain, oh kenapa kami dihukum? Emang kami pernah ngapain gitu kan? Emang Tuhan gimana? Maka lagu atau nyanyian kesaksian itu akan, nyanyian yang ditulis oleh Musa ini akan menjadi saksi katanya. Tuhan sudah kasih tahu dari awal katanya. Sudah peringatkan lebih dulu. Nah, makanya dari Ulangan 32 ini, Ulangan 32 ayat 7 dilihat oleh pendeta Abraham Park sebagai inti nyanyian Musa. Inti nyanyian Musa. Ya. Emang isinya tentang apa? Ya, coba kita kembali lagi. Isinya tentang ini. Ingatlah kepada zaman dahulu kala. Perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu. Tanyakanlah kepada ayahmu, maka ia memberitahukannya kepadamu. Kepada para tua-tuamu, maka mereka mengatakannya kepadamu. Maksudnya apa? Ya, maksudnya apa ketika Allah bicara ini? Ketika dikatakan ingat, kita tahu bahwa apa? Manusia itu gampang lupa kan? Manusia itu gampang lupa. Makanya Allah memberikan mereka hal-hal untuk mereka bisa mengingat. Allah bantu mereka. Contoh, Allah berikan Sabat. Supaya apa? Ini kan setiap, ini mingguan kan? Mingguan. Jadi mereka tidak lupa. Mereka selalu ingat, oh iya, kita harus beribadah. Ada Tuhan yang menyertai kita. Oh, kita harus memuliakan nama Dia. Oh, kita perlu menerima ketetapannya. Itu mereka bisa diingatkan lewat Sabat. Makanya hari ini kita menjaga hari Tuhan buat apa? Supaya kita ingat. Ingat, ketika firman disampaikan, kita bicara mengenai Alkitab. Alkitab yang disampaikan ini tulisan ribuan tahun yang lalu. Betul kan? Ini tulisan ribuan tahun yang lalu. Kalau kita tidak ada Alkitab, maka kita bisa ingat apa? Tuhan Yesus kita bisa lupa sama sekali, bahkan kita tidak tahu. Makanya ada Sabat untuk mereka bisa ingat. Kemudian ada tugu peringatan. Oke, ada hari raya. Misalnya Paskah. Ada banyak macam kan dan lain-lain. Tuhan berikan ini supaya apa? Tuhan berikan ini untuk mereka bisa ingat lagi. Tuhan berikan ini supaya mereka bisa ingat mengenai ketetapan-ketetapan Tuhan. Karena manusia itu suka lupa, gitu ya, suka lupa. Perintah yang kedua itu adalah perhatikan. Nah, kalau kita loncat dulu yang ketiga, dikatakan tanyakan. Jadi setelah disuruh ingat, kalau lupa ya tanyakan. Suruh perhatikan, kalau nggak ngerti tanyakan. Tanyakan kepada siapa? Ayah, tua-tua. Di sini bicara bukan hanya terbatas kepada orang tua jasmani, tetapi kepada pemimpin rohani. Pemimpin rohani harus bertanya kepada mereka. Jemaat harus bertanya kepada gembalanya. Bapak Gembala, ini saya ada begini-gini. Gimana? Apa yang harus saya lakukan? Sesuai dengan firman Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Harus tanya seperti itu. Dalam segala hal. Alkitab itu memberikan nasihat. Kalau kita lihat hukum Taurat, bahkan sampai bisnis pun diatur. Ada etika-etika dari Tuhan. Nasihat-nasihat yang baik dari Tuhan. Nah, seperti ini harus ditanyakan. Nah, ini pun kalau kita perluas sampai sekolah minggu, guru sekolah minggu pun ini merupakan tempat untuk bertanya. Jadi guru sekolah minggu itu sangat berharga. Tetapi kita akan perhatikan adalah kita akan melihat kata perhatikan. Yang kedua ini, kata perhatikan di sini di dalam bahasa Ibrani adalah bin. Bin di sini berarti
Berarti meneliti sampai sadar sesuatu. Jadi memperhatikan dengan detail, meneliti supaya apa? Sampai mencapai suatu kesadaran tertentu. Jadi harus memperhatikan apa supaya sadar sesuatu? Dikatakan harus memperhatikan, harus meneliti apa sampai sadar sesuatu? Harus meneliti tahun-tahun dan keturunan. Ini dalam bahasa asli itu diulang, keturunan. Keturunan, ya. Jadi dua hal ini, tahun-tahun dan keturunan harus diperhatikan, harus diteliti sampai sadar sesuatu. Sekarang, tahun-tahun dan keturunan di dalam Alkitab itu ada di bagian mana? Ini ada di bagian silsilah, kan? Silsilah. Jadi tahun-tahun dan keturunan itu berbicara mengenai silsilah. Secara khususnya itu ada di Kejadian, silsilah Kejadian 5 dan 11. Silsilah Kejadian 5 dan 11. Dengan kata lain, kalau kita coba rapihkan lagi, kenapa silsilah itu penting? Karena sebelum Israel masuk ke tanah Kanaan, Musa memberikan perintah kepada mereka harus ingat zaman dahulu kala dan harus memperhatikan, harus meneliti silsilah tahun-tahun dan keturunan di dalam silsilah Kejadian pasal 5 dan 11 sampai sadar sesuatu. Sekarang coba kita baca. Kita tes. Betul ya? Perintah Musa ini, perintah Tuhan melalui Musa, kita tes untuk kita laksanakan. Ya, untuk kita laksanakan. Coba kita lihat, gitu ya. Coba kita lihat. Ya, kita lihat Kejadian. Sekarang coba kita lihat Kejadian pasal 5, kita lihat. Kita lihat Kejadian pasal 5. Oke. Kejadian pasal 5. Ingat tujuan kita ya. Tujuan kita adalah meneliti silsilah tahun-tahun dan keturunan sampai sadar sesuatu ya. Oke. Kita mulai. Saya bacakan ya. Atau kita bisa baca sama-sama. Sambil kita baca juga bisa. Inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Nah, ini belum ada tahun-tahunnya. Ayat yang ketiga baru muncul. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya. Lalu memberi nama Set kepadanya. Umur Adam setelah memperanakan Set 800 tahun dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Udah sesuai dengan tadi ya, tahun-tahun dan keturunan kan? Jadi ada tahun-tahunnya, ada nama-nama keturunannya juga. Ayat yang kelima, jadi Adam mencapai umur 930 tahun lalu ia mati. Setelah Set hidup 105 tahun, ia memperanakan Enos. Dan Set masih hidup 807 tahun setelah ia memperanakan Enos dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Set mencapai umur 912 tahun lalu ia mati. Sekarang, sampai di sini kita bisa lanjut lagi, tetapi pertanyaannya, apakah kita sudah mendapatkan suatu kesadaran tertentu? Kira-kira apa yang kita sadari setelah kita baca nama-nama ini dan tahun-tahunnya? Gimana Pak Reji? Kalau lihat ini, iya kan? Kalau lihat ini kan tidak ada nama-nama. Kemudian ada tahun-tahun kehidupannya. Nah, perintah Musa katanya harus memperhatikan dan sadar katanya. Harus sampai sadar sesuatu. Nah, apa yang bisa kita sadari dengan melihat silsilah yang seperti ini? Kita ada waktunya dan ada kematian. Sadar, jadi hidup kita terbatas. Kehidupan kita terbatas. Terbatas. Oke. Semua ujungnya kematian. Kalau menurut Ibu Alis gimana?
Apa yang disadari lewat membaca ini? Membaca silsilah, Ibu. Oh iya. Iya, jadi ada nama-nama yang kita harus kenal, bahwa dari Yesus sendiri itu terlahir dari orang-orang yang sudah terpilih gitu. Jadi kita juga sampai kepada kita juga termasuk orang-orang yang terpilih. Mungkin kita bisa juga tulis silsilah keluarga kita dari nenek moyang kita. Kenapa apinya tuh turun ke kita? Oke. Kalau mau pelajari si Nakor siapa, si Rehu siapa gitu. Terus kalau waktu itu sih saya pernah dengar dari guru sekolah minggu bahwa ada juga sih nama dari perempuan yang pendosa itu kan, itu juga silsilah Tuhan Yesus mau lahir sampai ke Daud. Ya. Oke. Ya, Ibu bicara mengenai Matius pasal 1. Kita lagi bicara mengenai Kejadian pasal 11 dan pasal 5. Oh, Ya. Jadi kalau kita lihat di silsilah di sini, pada akhirnya silsilah di sini memang apa ya? Satu bentuk ya catatan yang apa ya? hmm, Cukup membosankan menurut saya. Membosankan, ada format penulisan, tetapi ya kita ya seperti Bapak Reji bilang tadi, ya yang penting oh ya mereka ternyata ada hidup, ada mati, panjang umur pun mati, ya sudah. Tetapi apakah hanya seperti itu? Betul ya? Betul. Nah, jadi ketika kita lihat pembahasan yang di pembahasan dan penelitian yang dilaksanakan oleh Pendeta Abraham Park, beliau menyatakan bahwa silsilah itu bukan hanya kita bisa memperhatikan dan bisa mempelajarinya dan menemukan ada begitu banyak pengajaran, begitu banyak nasihat yang baik untuk kita. Bahkan lebih lagi, contohnya di Kejadian pasal ini, contohnya Kejadian pasal 5 itu terbagi dua katanya. Jadi ada dua. Mengenai Kejadian pasal 5 itu. Ada Adam kan? Ada Adam. Terus kalau kita lihat ada Set, Enos, Kenan, Mahalalel, Yarek, Eno, terus sampai kepada Nuh. Tetapi dalam keturunan Adam ini pun dibagi dua. Ini garis kebangkitan ya, dan garis ubah. Garis ubah ini siapa yang hidup kekal? Itu adalah Henok. Dia berbeda. Jadi Yesus berbicara mengenai hal ini di Yohanes 11 ayat 25 sampai 26 dikatakan begini, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup meskipun dia sudah mati. Ini bicara tentang apa? Tentang kebangkitan kan? Tetapi Yesus tidak berhenti di situ. Yesus bilang apa? Tetapi bagi mereka yang masih hidup dan percaya kepadaku, dia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Dia bicara apa? Yesus lagi bicara tentang garis ubah. Hidup kekal tanpa mengalami kematian. Mengenai hal itu sudah dibicarakan di silsilah Kejadian pasal 5. Nah, bahkan rahasia mengenai ubah itu bisa kita dapatkan jika kita mempelajari Henok ini. Nah, seperti ini. Makanya kenapa silsilah itu penting? Karena silsilah diberikan ya, perintah untuk memperhatikan silsilah, mempelajari silsilah itu diberikan tepat sebelum masuk ke dalam tanah Kanaan. Tepat sebelum masuk ke tanah Kanaan. Makanya kita bisa memperhatikan bagaimana silsilah di dalam kitab Kejadian itu sebenarnya merupakan catatan-catatan yang berharga.
catatan-catatan yang berharga. Kita bisa menyadari banyak hal melalui silsilah tahun-tahun dan keturunan-keturunan yang ada dalam silsilah Kejadian pasal 5 dan pasal 11. Nah, Tadi kalau yang kita baca dia nggak cerita detail ya masing-masing nama itu ya Pak ya, kejadian ya, nggak kelihatan ya. Iya, ya, makanya kalau kita lihat di sini yang Bapak bilang tadi kan, contoh gitu ya, contoh. Kita lihat Kejadian pasal 5 ya, Kejadian pasal 5. Di situ dibicarakan misalnya mengenai Henok. Betul ya? Henok. Setelah Henok hidup 65 tahun ia memperanakan Metusalah. Kemudian apa? Ayat 22 bilang Nah, itu ada sisi baru tuh. di sini, dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusalah, dan ia memperanakan anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Ayat 24, dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Diangkatnya ngapain ini? Oh, ternyata di kitab Ibrani 6 ayatnya yang Ibrani 11. Ibrani 11 ayatnya yang kelima, ayat yang keenam dikasih tahu rahasianya. Gitu ya. Tetapi kalau kita perhatikan, memang Henok itu memiliki iman yang berkenan terhadap Allah. Tetapi apa hubungannya? Apa hubungannya iman Henok tersebut dengan anaknya? Metusalah. Betul ya? Apa hubungannya? Karena arti nama Metusalah adalah ketika dia mati, akhir dikirim. Sekali lagi, ketika dia mati, akhir dikirim. Ini arti nama Metusalah. Jadi kalau kita balik lagi, Kirim. akhir dikirim. Nah, ini Henok kan? Henok. Dia dapat anak namanya Metusalah. Itu umur paling panjang ya di Umur paling panjang di dalam Yes. sejarah sejarah. dunia dan Alkitab, gitu ya, Alkitab dan dunia. Metusalah artinya jika dia mati, akhir dikirim. Maksudnya apa tuh? Akhir dikirim. Akhir dikirim, ya, akhir dikirim. Akhir di sini dimaknai juga memiliki arti lain, itu penghakiman. Ya, penghakiman. Jika dia mati. Nah, kalau kita baca Henok, katanya Henok, ini Henok ya. Coba ini biar jadi kesimpulan kita. Oke. Nah, ini garis hidup Henok ya, garis hidup Henok. Kita nanti mau lihat garis hidup Henok. Ini Henok. Dikatakan bahwa ketika dia umur 65 tahun dapat anak dia, Metusalah. Nah, di sini Metusalah mulai kehidupan dia. Ya. Terus ini Metusalah, anaknya kan, bapak dan anak. Setelah itu dikatakan bahwa, sebentar. Dikatakan bahwa Henok itu hidup bergaul dengan Tuhan itu 300 tahun. Sampai dia umur 365 tahun baru dia di sini diubah. Hidup naik ke sorga. Diangkat ke sorga. 300 tahun. 300 tahun ini dikatakan dia hidup bergaul dengan Allah. Ini Kejadian 5, kita bisa baca itu ayat 21 sampai 24. Ya, ayat 21 sampai 24. Tetapi apakah sebelumnya, ya, sebelum Metusalah lahir dia hidup bergaul dengan Allah? Ya. Dia tidak hidup bergaul dengan Allah di sini. Dia Henok
baru hidup berjalan bersama Allah setelah Metusala lahir. Rahasianya di sini. Apa yang membuat, yang mendorong seorang Henokh hidup bergaul bersama dengan Allah? Itu adalah anaknya. Kenapa? Yudas 1 ayat yang ke-14. Kita lihat Yudas 1 ayat yang ke-14. Yudas 1 ayat yang ke-14 dikatakan apa? Kita lihat. Yudas 1 ayat yang ke-14 dikatakan begini. Juga tentang mereka Henokh keturunan ketujuh, benar ya? Keturunan ketujuh dari Adam telah bernubuat apa katanya? Sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Ayat 15 ngapain? Hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Jadi jika kita coba memahami semua ayat-ayat ini, kita bisa tahu bahwa ketika Metusala lahir, Henokh mendapat wahyu dari Tuhan untuk dia bernubuat bahwa apa? Penghakiman akan datang. Penghakiman akan datang. Makanya dia bilang apa? Jika anak ini mati, ketika dia dapat anak Metusala, dia bilang apa? Jika Metusala ini mati, jika dia mati, penghakiman akan dikirim. Itu akhir itu penghakiman. Pertanyaannya, apakah benaran terjadi? Ketika Metusala mati di usia 969 tahun, apakah digenapi? Apakah terjadi? Apakah akhir benar-benar datang? Ini pertanyaannya. Betul ya? Nah, kita akan pelajari itu nanti. Gitu ya, kita akan pelajari itu nanti. Jadi, hari ini kita bisa melihat bahwa silsilah itu begitu penting. Silsilah begitu penting, memiliki makna yang mendalam untuk kita pelajari dan kita pun bisa melihat jalan-jalan Tuhan itu, rencana Tuhan itu seperti apa sehingga kita tahu bagaimana kita harus hidup. Ayat penutupnya mari kita lihat Yeremia 6 ayat 16. Coba kita lihat Yeremia 6 ayat yang ke-16, coba kita lihat. Ya, Yeremia 6 ayat 16 dikatakan begini. Beginilah firman Tuhan. Ambillah tempatmu di jalan-jalan dan lihatlah. Tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kala. Di manakah jalan yang baik? Tempuhlah itu. Dengan demikian jiwamu mendapat ketenangan. Tetapi mereka berkata, kami tidak mau menempuhnya. Jadi nasihat dari Tuhan kepada orang Israel. Nabi Yeremia bilang apa? Ayo kalian coba perhatikan zaman dahulu kala, lihat jalan yang baik, coba tanya seperti apa, carilah, maka apa? Maka jalan-jalan Tuhan itu bisa membimbing kamu ke dalam ketenangan, bisa ada damai, bisa istirahat. Tapi orang Israel bilang apa? Sorry, kita terlalu sibuk. Kita nggak ada waktu. Kita nggak ada waktu untuk itu, kita nggak mau menempuhnya. Hasilnya apa? Orang Israel dibuang ke Babel 70 tahun. Jadi ketika di tahun umur 1 tahun, pas kembali udah umur berapa? Udah umur 70 tahun. Sengsara di sana. Maka firman Tuhan itu memberikan yang baik bagi kita. Lebih lagi silsilah memberikan suatu pelajaran yang berharga bagi kita semua. Itu sebabnya hari ini kiranya kita menjadi anak-anak Tuhan yang terus mencari kehendaknya, meskipun agak sulit lewat silsilah, lewat perjanjian lama, tetapi ketika kita ada semangat untuk mengenal, kita memohon Roh Kudus membimbing, pasti kita akan dibukakan satu persatu pemahaman kita tentang silsilah maupun tentang keturunan-keturunan, tokoh-tokoh, maksud dari angka-angka itu apa, tahun-tahun itu mengajarkan apa, ya, sehingga kita memperoleh hikmat. Oke, saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita bisa mengalaminya. Amin. Baik, sampai di sini ada yang bertanya?
Pak Judi, jadi silsilah itu penting ada dua hal ya hari ini ya. Yes. Satu, karena janji keturunan perempuan yang mengalir dalam sila. Kedua, yang pentingnya kitab Kejadian itu ya. Ya. Jadi pentingnya karena sebelum umat Israel masuk ke dalam tanah Kanaan, Musa berpesan di Ulangan 32 ayat 7, perhatikanlah silsilah. Gitu ya. Perhatikanlah tahun-tahun dan keturunan-keturunan yang lalu. Nah, di sini kan tahun-tahun dan keturunan-keturunan itu ada di mana? Itu bicara mengenai silsilah. Sila. Tentang silsilah. Jadi perlu memperhatikan silsilah dan pelajari. Kenapa? Karena silsilah itu kan bentuk sejarah yang dipadatkan. Betul ya? Sejarah yang dipadatkan. Tetapi ketika sejarah itu kita buka, kita bisa pelajari siapa mereka. Apa kehendak Tuhan di zaman mereka. Oh, Daud. Oh, Musa. Oh, siapa? Oh, siapa? Gitu ya. Kita bisa memahaminya. Pada akhirnya kita bisa memahami Alkitab dengan lebih baik. Baik, tidak ada pertanyaan? Jadi penting ya, karena itu pesan dari Musa ya sebelum setengah kanan. Ya, pesan Itu Musa. ya. Oke. Terima kasih Pak. Baik, kalau begitu. Mungkin nanti kita lanjut di pembahasannya ketika kita bertemu di kesempatan selanjutnya. Oke. Kita tutup sama-sama dengan doa Bapa kami. Ya, mari Pak. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Yedi. Sampai ketemu lagi. Memberkati. Bapak Reji, Kamis depan terima ya. Kamis kasih. depan ya. Terima kasih Alis. Ibu Veronica, selamat bergabung Ibu. Ya, Bu Veronica. Ya, Selamat gabung. Tuhan Ya, memberkati. Bu Veronica, itu teman aku. Oh Ya, iya. Ya, selamat datang. Selamat Bu bergabung. Veronica bisa. Ya. Betul. Ini yang Pak Judi bahas ada di buku silsilah itu juga Pak? ya? Ada, Ya? ada. Wah, Yang saya bahas ada. bagus ya. Jadi berdasarkan buku saya bahasnya. Yes, Oke. yes. Ya, Ya. terima kasih Pak Judi. Terima Selamat kasih. melayani. Tuhan berkati ya, Nanti Pak Yudi. saya kirim Alis. linknya ke Pak Reji ya. Ya, siap. Itunya. YouTube. Baik. Oke. Terima kasih Pak. Tuhan berkati Pak. Ya, Tuhan memberkati. Alis, Veronica. Mari salam sehat Mari, Ibu salam Veronica, Ibu God bless Alis, you all. Pak Reji. God bless. Ya.